70.000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, Ka'bah sudah ada. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyeru seluruh manusia. Jadi kalau dikatakan saya belum ada panggilan nih, harus ditanamkan bahwa berangkat haji atau umroh itu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam. Gitu. Jadi jangan sampai ada niat-niat yang lain, harus betul-betul karena Allah. Ada Haji Kosasi, ada Haji Nurdin gitu ya. Haji Nurdin, apa itu? Nurut dinas. Oh, diongkosin sama kantornya. Haji Wahyu. Oh iya Pak. Sawahna Payu. Sawahna Payu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar pada program podcast Idrisiyah TV. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik alla syarika laka labbaik, innal hamda wan nimata lakawal mulk la syarika lak. Sahabat IDTV di rumah, barangkali beberapa waktu sebulan ini seringkali mendengar talbiyah tersebut. Barangkali ada keluarga kita, orang tua, tetangga yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mungkin mengantarkan, mungkin melihat, mungkin saat ada yang sudah di tanah suci, seringkali mendengar kalimat talbiyah tersebut. Kali ini kita akan bincang tentang bab haji, agar sahabat IDTV yang saat ini di tanah air, itu bisa mendapatkan ilmunya jika suatu saat mendapatkan panggilan Allah, bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insya Allah sedikit banyak kita sudah dapat ilmunya. Kali ini kita akan bincang dengan Ustadz Jalaluddin, kita akan bincang tentang bab haji. Assalamualaikum Ustadz Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, saya sudah sering kali mendengar talbiyah tersebut, seruan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Karena kloter pertama sudah sejak kurang lebih 3 minggu yang lalu. Saat ini sudah gelombang kedua, sudah di akhir pemberangkatan karena kurang lebih 10 hari lagi itu pelaksanaan wukuf di Arafah. Namun barangkali di rumah pemirsa IDTV ada yang ingin belajar tentang bab haji agar melihat ibunya di sana, ayahnya, tetangganya, kita sama-sama belajar. Karena ketika belajar sudah dapat ilmunya dan dimasukkan niat ke dalam hati, insya Allah akan lebih cepat diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Bukan begitu Tad ya? Iya. Tad, saya ingin belajar juga nih sama bicara sejarah dulu lah sebelum pelaksanaan. Itu syariat disyariatkannya wajib untuk melaksanakan ibadah haji itu sejak kapan, Tad? Ya memang kalau haji, ya istilah haji itu yang terkenalnya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Itu yang jadi syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya pelaksanaan haji walaupun Nabi yang terdahulu hanya tawaf saja melalui itu semenjak Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Sejak Nabi Adam ya? Iya. Bahkan dalam riwayat 70.000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, Ka'bah sudah ada. Jadi riwayatnya di para malaikat yang ada di bumi merasa iri oleh para malaikat yang ada di langit. Sedangkan malaikat yang ada di langit tiap saat bisa tawaf atau haji, ya mengelilingi Baitul Ma'mur yang ada di langit keempat. Nah, sehingga para malaikat yang ada di bumi minta kepada Allah supaya dibuatkan Ka'bah, yang akhirnya dibuatkan Baitullah yang tempatnya besarnya yang sama seperti sekarang, yang terbuat dari batu dari surga yang berwarna putih. Sehingga Nabi Adam sendiri ya pernah 40 kali tawaf di Ka'bah tersebut. Namun di zaman Nabi Nuh alaihissalam karena ada banjir bandang yang lamanya sampai 6 bulan ya, mulai dari tanggal 20 Rajab sampai tanggal 10 Muharram, maka Ka'bah tersebut diangkat lagi ke surga, yang tertinggal hanya Hajar Aswad yang asalnya memang putih seperti itu. Nah, setelah tidak ada, baru di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Allah merintahkan untuk membangun kembali Ka'bah untuk haji atau tawaf umat manusia yang ada
di bumi waktu itu. Jadi setelah beres, maka ada panggilan. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyeru seluruh manusia. Jadi kalau dikatakan saya belum ada panggilan nih, nah itu salah, sebetulnya sudah ada dulu ya. Dipanggil semuanya ya. Iya. Jadi ketika beres membangun Ka'bah, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim ya alaihissalam untuk menyeru umat yang ada di dunia ini. Maka Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Namun sebelum menyeru, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku menyampaikan suara aku, sedangkan suaraku tidak akan sampai ke seluruh dunia. Maka jawab Allah, nadi wa alainal balag. Seru aja, panggil aja, nanti kami yang menyampaikan. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah di puncak, di bukit Jabal Al-Qubais menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas, inna robbakum qad takhadha baitan fahiju. Hei manusia, sungguhnya Tuhan kalian Allah telah membangun Baitullah. Fahiju, maka kunjungilah Baitullah, seperti itu. Kunjungilah Baitullah, Masya Allah. Nah, maka suara Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah, bahkan tembus sampai ke alam arwah. Mudah-mudahan termasuk kita di alam arwah dulu yang menjawab panggilan Ibrahim. Karena dalam tafsir Sawi, barang siapa yang menjawab panggilan Ibrahim 1 kali, pasti akan berangkat 1 kali. Menjawab 2 kali, berangkat 2 kali. Menjawab 10 kali, berangkat 10 kali. Itu ya jawabannya tadi, yaitu doa talbiyah labbaik Allahumma labbaik, seperti itu. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Nah itu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Atau aku sambut juga sama itu. Jadi barang siapa yang menjawab dulu ketika di alam arwah, sekarang pasti berangkat. Tapi walaupun sekaya apapun orang, tapi dulu tidak menjawab, sekarang tidak akan berangkat. Nah ini. Masya Allah, jadi tahu nih sejarahnya, karena memang sejarah yang seringkali diangkat itu Ka'bah dibangun oleh masa zaman Nabi Ibrahim. Ternyata memang ada masa sebelumnya ya Tad. Yeah. Sekarang kita lanjut ke ini Tad. Ketika kita sudah niat untuk ingin melaksanakan ibadah haji, karena penting melaksanakan rukun syarat sahnya itu dengan benar ya, karena memang itu sesuatu yang jauh tidak bisa diulang, mungkin harus dipersiapkan ilmunya dari tanah air, bukan seperti pergi ke Garut gitu ya. Untuk ke Bali gitu ya, bisa besok diulang gitu kan. Ini mungkin kesempatannya kecil, karena memang saat ini di Indonesia antriannya saja sudah cukup lama, sekitar 15 sampai 20 tahun. Sehingga jika seseorang sudah dinasibkan atau ditakdirkan untuk berangkat, itu harus benar-benar melaksanakan sesuai dengan ilmunya. Boleh diceritakan ilmunya bab syarat sah ibadah berangkat haji? Ya, dalam masalah haji ini ada beberapa pembahasan ya. Yang pertama syarat wajib haji, yang kedua rukun haji, yang ketiga wajib haji, yang keempat sunat haji, yang kelima yang membatalkan ketika ihram haji atau umroh. Nah, yang pertama yaitu tentang syarat wajib haji. Sehingga kalau orang yang sudah memenuhi syarat wajib, berarti sudah wajib, sudah nisab, sudah wajib berangkat. Nah, yang pertama harus ditanamkan bahwa berangkat haji atau umroh itu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam. Gitu. Jadi jangan sampai ada niat-niat yang lain, harus betul-betul karena Allah. Makanya firman Allah dalam perintah haji atau umroh ya, itu dalam surah Ali Imran ayat 96, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Dengan walillah, harus betul-betul lillah karena Allah. Alan nasi, wajib kepada manusia, hijjul baiti ya, yang maksud itu mengunjungi Baitullah bagi orang-orang yang mampu di jalannya. Ya, yang dimaksud di sini mampu ya tergantung. Sehingga kalau orang yang mampu dengan cara haji, wajib berangkat dengan cara haji. Tapi kalau yang mampunya dengan cara umroh, ya wajib dengan cara umroh itu. Karena hijjul baiti itu ya tergantung kemampuan, baik dengan cara haji maupun dengan cara umroh. Itu. Seperti dulu ketika Rasul di Madinah waktu itu
begitu ada perintah dari Allah untuk menguji Baitullah, ya yang pertama bukan haji, tapi umrah dulu di tahun ke-6 Hijriah. Nggak berangkat, tapi ketika di pinggiran kota Mekah di Hudaybiyah, akhirnya dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tidak bisa melaksanakan umroh. Akhirnya mengadakan perjanjian, gitu, perjanjian damai, disebut perjanjian Hudaybiyah. Ya Nabi kembali lagi nih para sahabat. Nah tahun berikutnya baru umroh. Nah haji tahun ke-10 sudah merdeka, sudah kondusif, baru haji. Itu jadi tidak mesti wajib haji kalau belum memenuhi syarat. Nah hingga yang pertama kan syarat wajib haji itu Islam. 2 baligh. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat orang yang merdeka, bukan nambah saya. Nah yang kelima mampu. Istitoah. Nah istitoah itu mampu. Nah yang dimaksud mampu yang pertama wujud zad, ada bekalnya. Juga ada rohilahnya, kendaraannya. Juga selamat di perjalanannya, aman. Di kemarin kan waktu Covid. Betul. Sampai 2 tahun tidak ada keberangkatan haji. Karena itu dikhawatirkan tidak akan selamat ya. Nah yang keempat yang maksud mampu itu imkanul masir, memungkinkan perjalanannya. Nah ini kalau untuk zaman sekarang tadi di awal dibahas bahwa antrian ya, apabila tahun 21 kemarin Tasikmalaya sampai 18 tahun. Mungkin sekarang mah antriannya kalau daftar sekarang mungkin sampai 20 tahun. Umurnya juga kan sekarang ya 65 tahun maksimal. Nah sehingga kalau sudah umur 50 tahun menunggu 20 tahun itu tidak mungkin. Tidak imkanul masir. Sudah lewat. Jadi sampai 70 tahun ya. Ini batasnya 65 tahun sekarang. Tapi mudah-mudahan lah tahun untuk ya ke depan mah bisa ada perubahan itu. Tapi nah untuk kita jangan memaksakan seperti itu. Nanti ada solusinya. Itu dengan cara umroh. Ya, sama juga seperti itu. Nah itu jadi syarat wajib itu jadi tergantung kemampuan, bisa dengan cara haji maupun dengan cara umroh ya seperti itu. Bab istitoah itu ada sebuah kejadian, saya ingin memperdalam bab mampu gitu ya. Itu istilahnya gitu, ada haji kosasi, ada haji nurdin gitu ya. Haji nurdin apa itu? Nurut dinas. Oh diongkosin sama kantornya. Haji Wahyu. Oh iya Pak. Sawahna payu. Ada juga haji kosasi, ongkosnya dikasih gitu ya. Itu masuk kategori istitoah nggak Tat? Ya jadi yang berangkat haji itu atau umroh kan ada yang berdasarkan nisab, ada yang nasib. Nah gitu. Tapi yang lebih kuat kan nasib. Banyak orang yang sudah nisab tapi tidak nasib ya tidak jadi berangkatnya. Betul. Nah yang intinya ya melaksanakan rukun Islam seperti itu. Betul. Mau syariatnya tadi ongkosnya dikasih, nurut dinas, apa tadi? Wahyu. Nah, itu nggak jadi masalah. Yang penting tadi pelaksanaannya. Masalah syariatnya mungkin nasibnya seperti itu jalannya. Nggak jadi masalah. Jadi jangan berkecil hati buat sahabat di rumah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji tadi. Sawahnya payu, ongkosnya dikasih atau nurut dinas, insya Allah ketika memenuhi syarat sah wajibnya haji, insya Allah dengan niat yang baik Allah terima amal ibadahnya ya. Tadi udah dibahas syarat wajib, selanjutnya syarat sahnya. Nah ini tadi sedikit mungkin, tadi kan di awal ya, jadi dibahas, jadi orang yang menjawab ketika di alam ruh, menjawab Bismillahirrahmanirrahim dengan talbiyah sekarang kan berangkat. Nah bukan mungkin ya itu. Jadi ini ada hubungannya. Walaupun belum nisab, belum nih syarat wajib, tapi dulu menjawab, akhirnya ada nasib. Ya. Nah itu jadi berangkat seperti itu. Betul. Nah kemudian tadi ya melalui syarat wajib ya. Wajib sudah. Masalah mampu. Jadi untuk kita sekarang jangan kecil hati orang yang sudah 50 tahun. Ternyata diberikan rizki, tapi kalau haji tadi tidak imkanul masilah, tidak memungkinkan.
maka dengan cara umroh. Insya Allah, walaupun dengan cara umroh, karena mampunya seperti itu, ya sah melaksanakan rukun Islam yang kelimanya itu. Seperti itu ya tadi. Iya. Yang penting ketika haji atau umrohnya memenuhi tadi, ketika haji ada rukun haji, umroh pun ada rukun umroh. Rukun haji kan dengan rukun umroh sama. Betul. Hanya satu perbedaannya, tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf di Yang Arafah. pertama kan niat atau disebut ihram ya. Jadi kalau yang umroh yang berangkat dari Madinah sehingga disamakan dengan penduduk Madinah, begitu ke Dzulhulaifah atau Bir Ali baru niat nawaitul umrota wa aramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua datang ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Ya, jadi tawaf kan ada yang begitu datang sunat tawaf, namanya tawaf kudum. Itu termasuk sunat haji. Kemudian yang kedua tawaf ifadah. Tawafnya di rukun, baik rukun haji ataupun rukun umroh. Nah, nanti ketika pulang ada tawaf lagi, tawaf wada, tawaf perpisahan itu mah hukumnya wajib haji. Nah, kembali tadi rukun ya, kalau rukun haji atau rukun umroh, nah, yang pertama niat atau ihram, yang kedua tawaf ifadah meli Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i. Nah, kalau umroh itu langsung sa'i, kemudian tahallul. Ya, tahallul itu kan tadi ketika ihram. Kenapa disebut ihram? Pada niatnya. Seperti sholat disebut takbiratul ihram. Nah, kalau dalam sholat, karena dengan takbir tersebut mengharamkan segala sesuatu yang halal sebelum takbir. Minum halal itu Allahu Akbar jadi apa? Betul. Jadi haram. Betul. Nah, begitu dalam haji atau umroh. Ini sekarang umroh dulunya. Ya begitu tadi niat nawaitul umrota waramtu biha lillahi ta'ala, sehingga banyak yang diharamkan padahal halal sebelum niat. Betul. Di antaranya kan memotong kuku, memotong rambut, pakai wangi-wangian. Nah, itu makanya nanti setelah beres tawaf, sa'i dan dengan tahallul. Tahallul itu menghalalkan kembali yang diharamkan ketika ihram dengan cara mencukur rambut. Betul. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu digunting rambut. Itu. Nah, kalau haji ada tambahnya. Jadi setelah niat, nah, kemudian yang kedua wukuf di Arafah tanggal 9. Itu bedanya. Tapi insya Allah tadi tergantung kemampuan lah. Baik, jadi memang inti daripada haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Iya. Jadi walaupun kita berdiam diri di tanah suci, di Ka'bah di Mekah, tapi ketika pelaksanaan wukuf kita tidak ada di Arafah, itu tidak sama dengan tidak melaksanakan ibadah haji. Iya, tidak sah ya. Tidak sah ya. Karena kan ini kan tadi ada rukun haji ya, ada wajib haji, ada sunat haji. Perbedaannya kalau rukun haji tertinggal, udah tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji tertinggal atau lupa, masih sah hajinya, hanya wajib denda ya. Itu membayar seekor domba itu. Kalau sunat haji tertinggal, sah hajinya dan tidak wajib membayar dam, seperti itu. Maka kalau tadi rukun, contoh tidak wukuf, ya sudah tidak sah hajinya. Nah, bagaimana caranya kalau orang yang mungkin kesasar ya, ketinggalan dengan rombongan, tidak tahu kemana, akhirnya pas datang ke Arafah tidak sudah bubar. Kan wukuf itu mulai dari tanggal 9 ya, duhur tanggal 9 sampai subuh malam lebaran. Pokoknya orang yang pas ke Arafah sudah lewat subuh, orang sudah pada kemana, nah itu maka jadinya jadi ibadah umroh walaupun dilanjutkan. Itu hanya wajib tadi dam juga. Itu. Nah, seperti kita ketahui kan kurang lebih yang saya ketahui 3 juta orang penduduk di dunia yang melaksanakan ibadah haji. Karena pelaksanaan wukuf di Arafah itu tempatnya terbatas gitu ya. Ada perbatasan ya, nggak boleh keluar dari perbatasan tersebut. Kenapa dibatasi jumlahnya? Karena kalau lebih mungkin nanti akan lebih padat tempat di Arafah tersebut gitu ya. Nah, untuk menghandle jumlah jemaah 3 juta orang tersebut, sehingga ada sebuah sistem diberangkatkanlah sejak
1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji ya, sejak Iya. 3 minggu yang lalu sudah pada datang. Nah itu kan pertama datang itu ke Mekah langsung melaksanakan ibadah umroh, sedangkan hajinya masih lama. Iya. Itu, sebutnya haji apa yang Di awal. di awal terus, dia, berganti dulu, pakaian ihramnya, nanti ketika haji, Baru niat niat haji. lagi. Oh, jadi dalam tata cara pelaksanaan haji itu kan ada 3 ya. Yang pertama yang paling utama haji ifrad, yang kedua haji tamatu, yang ketiga haji kiron. Nah, yang paling utama bahkan tidak wajib bayar dam itu haji ifrad. Haji ifrad itu jadi melaksanakan ihram haji dulu. Nah, setelah beres baru umroh. Ya biasanya tuh yang berangkatnya di akhir, Di kloter akhir, paling akhir. seperti Nah, kloter-kloter sekarang nih. kloter sekarang yang hari Kamis, hari Jumat berangkat, nah itu haji ifrad. Jadi Langsung hajian ya? langsung hajian. Nah, mungkin ke sana istirahat dulu karena ya yang namanya niat haji itu walaupun datangnya di bulan Syawal tidak langsung haji ya. Karena Betul. terlalu lama ihramnya. Ya paling tanggal 8 lah. Tanggal 8, tanggal 9 baru niat haji. Nah itu jadi niat haji beres sampai tadi tahallul, sampai itu setelah beres rangkaian rukun haji baru umroh. Nah itu haji ifrad. Haji ifrad. Itu yang paling baik katanya. Ya, bahkan itu termasuk bagian dari wajib haji sehingga tidak wajib dam. Nah yang kedua itu haji tamatu. Tamatu itu kan senang-senang lah. Seperti dari Indonesia karena awal datangnya bahkan ada yang dari bulan Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah. Nah, karena masih lama sehingga umroh dulu. Nah, setelah beres umroh bahkan mungkin untuk menunggu tanggal 8 atau tanggal 7 Zulhijjah itu bisa berulang-ulang pelaksanaan umrohnya. Umrohnya diulang. Diulang-ulang berkali-kali. Nah, nanti ketika tanggal 8 atau tanggal 9 baru niat haji. Itu haji tamatu, tapi itu wajib bayar dam. Karena tamatu itu jadi dam itu denda ya. Dam itu denda menyembelih domba tadi. Yang ketiga ada haji kiron. Nah, kalau haji kiron itu 1 kali pelaksanaan 2 niat. Jadi pelaksanaan haji niatnya plus dengan umroh. Jadi nawaitul haja wal umrota wa ahramtu bihi malillahi ta'ala. Nah, dulu disyariatkan ada haji kiron karena dulu kan banyak hamba sahaya sehingga tidak leluasa waktu. Diberi waktu kesempatan oleh majikannya sebentar. Sehingga dengan catatan haji kiron 1 kali pekerjaan 2 niat itu juga sah, tapi wajib bayar dam seperti itu. Berarti kita melaksanakan haji ifrad, haji tamatu itu tergantung situasi, kan kita diatur oleh pemerintah. Iya. Kita masuk ke kloter itu kelompok terbang. Kloter berapa? 1, 2 sampai seterusnya. Ketika masih lama mungkin oleh panitia disarankan untuk tamatu. Tapi ketika kloter terakhir sudah dekat kepada haji ditawarkan juga untuk ifrad seperti itu. Jadi lihat situasi pemberangkatan ya. Nanti setelah dapat jadwalnya baru kita mempelajari tata cara kita mau haji yang mana gitu ya, seperti itu. Karena memang ada juga saudara kami yang berangkat di namanya tuh gelombang ya. Gelombang 2 yang langsung ke Mekah langsung hajian gitu. Seperti itu. Baik, Tad. Ketika tadi sudah niat melaksanakan umroh lalu wukuf, itu hal-hal apa saja yang membatalkan sehingga penting untuk diketahui karena kalau batal itu kan membayar denda juga ya tadi. Itu boleh digarisbawahi hal-hal apa saja yang membatalkan? Itu jadi itu masuknya tadi sesuatu yang diharamkan ya. Betul. Jadi tadi ada wajib haji ya, seperti kalau wajib haji itu seperti mabit di Muzdalifah, kemudian wabit di Mina, lontar jumroh itu termasuk wajib haji. Juga tawaf wada ya, ada yang termasuk sunat haji ya, termasuk bacaan-bacaan talbiyah ya. Nah, kemudian yang diharamkan ketika ihram haji itu selama sebelum dari tahallul ya, itu banyak sekali ya, kami tadi memakai wangian dan juga ada yang sampai membatalkan ya, itu bersetubuh
Nah, kalau bersetubuh itu membatalkan hajinya. Membatalkan haji. Iya, jadi tidak bisa diganti dengan dam itu Pak. Jadi batal hajinya wajib diqadha tahun depan seperti itu. Atau menikah, nah kalau menikah tidak membatalkan, hanya pernikahannya tidak sah. Ketika Sebelum dalam keadaan tahalul imroh ya. menikah atau menikahkan jadi wali juga. Nah itu mah tidak sah, bukan hajinya, tidak sah menikahnya. Seperti itu. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi hati-hati ketika melaksanakan tadi bersetubuh suami istri boleh di tanah air, tapi ketika dalam keadaan ihram hati-hati gitu Iya. kan. Menikah itu halal, menikahkan itu baik, tapi ketika dalam keadaan ihram hati-hati, khawatir nanti nikahnya menjadi tidak sah gitu kan. Bahaya kan kalau nikah tidak sah kan. Oh bukan, ya sudah jelas itu kan. Jadi jelas tidak sah. Betul. Tidak sah nikahnya, tidak sah menikahkannya seperti itu. Tidak sah menikah dan tidak sah menikahkannya. Nah, berikutnya Tad, kalau saya pernah berdiskusi dengan beberapa kawan, itu banyak jemaah haji yang merasa ketakutan. Aduh, saya belum siap, walaupun memang secara materi sudah siap. Salah satu yang dikhawatirkan atau ditakuti itu banyak doa yang harus dihafal. Pertama mungkin doa ihram, lalu doa tawaf, doa sa'i, keliling putaran 1, putaran 2, putaran 3 di rukun beberapa rukun doanya berbeda. Di Arafah, di Musdalifah, di Mina, sehingga ada yang, waduh saya belum hafal, nanti aja kalau udah hafal, dan nggak hafal-hafal juga gitu kan. Nah, doa tersebut memang disyariatkan harus sesuai atau memang setelah niat dalam hati kita doanya bisa doa bahasa kita secara ininya. Nah, jadi ketika pelaksanaan haji atau umroh setelah tadi niat atau ihram ya, kalau haji nawaitul hajja wa aramtu billahi ta'ala. Dalam doa atau bacaan-bacaan Bacaan-bacaan. terutama ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah, sebenarnya tidak ada bacaan yang khusus. Tidak ada bacaan. Sehingga kalau orang yang haji ketika tawaf ya macam-macam. Ada yang bacaan talbiyah, ada yang zikir, bahkan ada yang sambil baca Quran. Menghafal Al-Quran atau sambil menghatamkan Al-Quran itu bebas. Hanya kebanyakan ya baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, tapi itu tidak ada bacaan yang khusus. Apalagi tadi belum hafal. Ya daripada kita baca doa atau wirid yang tidak hafal artinya, betul. Mendingan kita bacaan-bacaan dengan bahasa kita Bahasa aja. kita sendiri. Tapi dipahami secara khusyuk. Karena tadi dengan hati lah. Dengan hati. Daripada kita membaca apa? Itu bukan membaca doa, menghafal. Menghafal doa. Terus ditajong, terus bahaya. Jadi bukan berdoa artinya menghafal doa itu. Insyaallah tidak ada kesulitan sebetulnya. Mungkin ya karena ya tergantung di sininya, di Indonesianya atau di kampung halamannya. Ya karena kalau biasanya di sini malas ibadah, datang ke sini juga ya sifat malasnya ya tidak akan hilang kadang-kadang, karena memang perjalanan haji atau umrah itu betul-betul bukan hanya perjalanan jasmani, tapi perjalanan dengan ruhaninya. Sehingga suguhan-suguhan dari Allah, hidangan-hidangan dari Allah akan terasa nikmat ya kalau hatinya bersih. Kan itu ada ibadah-ibadah hariannya dan segala macamnya, itu semuanya akan terasa nikmat kalau hatinya bersih, hatinya sehat. Ya sama kan, kita diberikan hidangan seenak apapun, punya di hotel makanan yang enak-enak, tapi kalau keadaan sakit kan terasa pahit. Begitupun sehebat apapun hidangan-hidangan dari Allah ketika haji atau umroh, kalau hatinya, ruhaninya sakit, banyak penyakitnya hati, ya malas aja, pahit rasanya, seperti itu. Betul. Alhamdulillah nih banyak ilmu yang saya dapatkan tadi ya. Mulai dari semoga setelah 2 tahun kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk menutup pelaksanaan ibadah haji, dan bersyukur pada Allah 2022 ini 1443 Hijriah dibuka kembali untuk pelaksanaan ibadah haji, sehingga kita melihat tetangga, saudara, barangkali orang tua
yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, semoga jadi motivasi. Lalu kita belajar dan semoga kita juga ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Lalu setelah ada motivasi, jadi ini kita jadikan motivasi. Ya Allah, saya juga pengen gitu kan. Dan ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Ada action. Actionnya adalah datang ke perbankan yang ditunjuk dan menabung untuk membuka nomor porsi sehingga kita termasuk ke dalam antrian. Tadi di awal disampaikan bahwa antrian di Indonesia itu setiap kota berbeda. Jika kota itu antriannya banyak, yang ngantri banyak, berarti daftar antrinya lebih lama. Seperti Tasik 18 tahun, Bandung 20 tahun, kurang lebih 20 tahunan. Kemarin saya mendengar dibatasi usia 65. Jadi tadi ini minta penguatan buat jemaah yang usianya di atas 50 baru daftar sekarang lalu ngantrinya 70, ada kekhawatiran kalau gitu saya nggak bisa berangkat dong gitu kan. Nah solusinya nungguin aja nih nanti sampai dipanggil usia 70 tahun baru berangkat, atau karena memang datang ke tanah suci itu adalah bagian daripada rukun Islam, lalu kita berangkat umroh aja dulu lah. Itu kita menguatkan kepada calon jemaah. Itu gimana tentang bab itu? Nah ini tadi dalam ayatnya diulang lagi, Ali Imran ayat 96 ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi hijjul baiti itu sekali lagi artinya bukan ibadah haji tapi mengunjungi Baitullah bagi orang yang mampu di jalannya. Ini tadi kalau mampu dengan cara haji wajib dengan cara haji, mampu dengan cara umroh wajib dengan cara umroh. Nah melihat tadi untuk sekarang ya tidak imkanul masir ya, kalau sudah usia 50 tahun sekarang menunggu 20 tahun antrian berarti nanti 70 tahun. Mending kalau usianya bebas lagi. Sekarang kan tahun sekarang sedang dibatasi. Dibatasi hanya 65 tahun. Berarti sudah tidak imkan, tidak mungkin lagi kita berangkat. Maka untuk solusinya karena bekalnya sudah ada bahkan banyak ya dengan umroh. Apalagi usia sudah agak lanjut. Karena ya umroh lebih cepat. Daftar sekarang bisa berangkat sekarang. Dan di sana juga tidak terlalu berdesak-desakan, tidak sampai jutaan orang lah. Betul. Hanya ratusan ribu mungkin seperti itu. Dan kalau melihat kenyamanan, kalau haji ya sekarang haji kan ya itu 45 juta ya. Itu hotelnya yang jauh, 1,5 kilo. Kalau kita ingin berjamaah tiap waktu ya susah juga. Tapi kalau umroh dengan 30 juta, 32 juta bisa di hotel bintang 5. Betul. Tapi kalau haji hotel bintang 5 sekarang 250 juta. Betul. Kalau umroh cukup dengan 32 juta. Betul. Jadi begitu turun dari hotel langsung ke Masjidil Haram. Nah, lebih nyaman. Nah, itu. Jadi solusinya ya untuk orang tadi yang sudah lanjut ya 50 tahun lah, harus nganti 20 tahun. Tadi juga ini diperkuat keterangannya dalam di antaranya kitab Fathul Qorib. Jadi mampu itu harus imkanul masir, memungkinkanlah perjalanan. Kalau sampai menunggu 70 tahun mending kalau masih hidup. Betul. Mungkin meninggal ya. Betul. Itu. Jadi ya udah aja umroh. Insya Allah karena tadi tujuan awal untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sah dan sempurna insya Allah. Walaupun dengan umroh. Melihat kondisi sekarang itu harus menunggu lama ya kalau haji. Betul. Saya setuju karena memang jika tadi tidak memungkinkan menunggu sampai usia 70 tahun, lalu banyak kemungkinan usia, belum nanti kalau usia semakin tua juga kekuatan, karena memang di bab haji dan umroh ini, kalau yang saya ketahui itu lebih banyak fisiknya harus kuat gitu ya, mulai dari pesawat 9 jam. Lalu antrian imigrasinya dan bagasinya sekian jam. Lalu standby di bandara. Bandara berangkat ke Madinah. Madinah berangkat ke Mekah.
Mekah berangkat ke Mina, Mina ke Arafah. Jadi memang fisik harus kuat gitu kan. Kuat. Nah, sehingga memang jika mengukur diri kira-kira jika semakin lama semakin tidak kuat, segera berniat untuk umroh. Jangan sampai menyesal seumur hidup nggak pernah melihat Ka'bah. Ya kan? Dari kecil kita sholat menghadap kiblat Ka'bah, tapi tidak pernah melihat langsung. Jadi pernah kita lihat ya di TV atau di gambar, tapi beda rasanya ketika bisa melihat secara langsung. Kita berdoa semoga kita dan keluarga kita dan semua pemirsa IDTV Allah undang untuk segera bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nggak kerasa nih Tad, seru perbincangan kita. Saya kira baru mulai, ternyata waktunya sudah di akhir waktu. Barangkali ada hal inti yang ingin semacam disimpulkan tentang bab haji. Silakan. Ya, intinya tadi yang penting yang pertama niat luruskan betul-betul lillah. Fatimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh lillah, karena Allah itu. Jadi jangan sampai ada niat-niat yang lain. Betul. Umpamanya berangkat ke sana niat agar detailnya menjadi jadi bapak haji. Ya, itu harus betul-betul ini melaksanakan panggilan Allah, rukun Islam yang kalau itu aja yang paling pokok, diawali dengan niat. Nah, sehingga kalau niatnya betul-betul lillah, insya Allah ada dalam perlindungan Allah. Dan ini tadi solusi untuk yang umroh ya. Alhamdulillah di Indonesia juga ada tur umroh, insya Allah tanggal 16 Oktober ya, ke bulan Maulid itu akan berangkat ya, mudah-mudahan ada satu pesawat ya. Sekarang baru ada 150 ya, mudah-mudahan. Jadi kalau umroh 32 juta bisa hotel bintang 5 ya. Betul. Tapi kalau haji ya 45 juta, jauh dari masjid reguler gitu. Kalau ingin bintang 5 harus 250 juta. Saya bahkan mendengar ada yang di atas 300 juga. Iya. Ya makanya tadi yang usianya udah lanjut lah. Jadi mending umroh, insya Allah ya sah, sempurna ibadah rukun Islam yang nomor 5-nya gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Dan saya khususnya dan semoga sahabat IDTV di rumah mendapatkan pencerahan ilmu tentang bab umroh dan haji. Mulai dari cita-cita untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan bagi yang usianya sudah kira-kira kurang memungkinkan, segera berniat untuk ibadah umroh, jadi tambah keyakinan. Terima kasih atas ilmu, sharing dan pencerahannya, Tad Jarang. Ya. Baik sahabat IDTV, seperti tadi kita diskusikan, umroh dan haji adalah ibadah lahir dan batin. Selain batinnya dikuatkan, lahirnya juga harus kuat. Karena memang pelaksanaan ibadah umroh dan haji banyak membutuhkan fisik yang kuat. Oleh karena itu, sahabat IDTV yang masih muda, bercita-citalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji selagi muda, jangan nunggu tua. Semoga ketika bercita-cita, berniat dan belajar ilmunya, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Demikian perbincangan kita kali ini bersama Ustadz Jalaluddin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.